Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam warga kerajaan. Kali ini kita kembali masuk kepada firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Kasih Tuhan nyata selalu kami rasakan dalam hidup ini. Makanya hari ini kami ada bersama dengan Tuhan karena anugerah Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap kuat. Kami tetap dalam pelukan Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, supaya kami mempunyai pemikiran seperti pemikiran Kristus dalam kebenaran. Dan kami mau hidup kami menyenangkan Tuhan senantiasa. Berbicara Bapa, kami siap, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kali ini kita masuk pada tema yang luar biasa, pikiran yang benar. Masih dalam konteks 2021 adalah the year of reproduction. Bereproduksi, menghasilkan hal-hal yang luar biasa, termasuk tentu saja menghasilkan next generation sebagai pemimpin-pemimpin. Makanya mereka bertumbuh terus semakin dewasa dengan pemikiran yang kuat. Karena pemikiran yang kuat dan benar ini akan membuat mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang bisa melakukan banyak hal seperti apa yang Tuhan mau. Jadi karena itu pemikiran yang benar adalah pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan filosofi dunia ini. Karena kan banyak hal yang seolah-olah di dunia ini benar, padahal menurut firman Tuhan bukan seperti itu. Dunia bisa mengatakan kesabaran ada batasnya, tapi firman Tuhan mengatakan ampuni, tidak ada batas untuk mengampuni. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa manusia melakukan tindakan berdasarkan apa yang dia pikirkan. Dan inilah perbedaan manusia dengan hewan. Hewan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia dilatihkan, bukan yang dia pikirkan. Makanya kita bisa melihat hewan bisa terampil dilatih dengan segala sesuatu, tapi itu bukan pikirannya. Berbeda tentu saja. Manusia melakukan tindakan berdasarkan apa yang dia pikirkan. Lalu tindakan tersebut yang diulang-ulang itulah yang akan membuat gaya hidupnya, budayanya menjadi hidup yang benar. Jadi konsep ini selalu saya ulang-ulang. Pikiran yang benar menghasilkan tindakan yang benar dan kemudian menghasilkan hidup yang benar. Pikiran kita akan membentuk perasaan kita. Ada pengaruhnya ke sana. Dan akhirnya pikiran kita akan menentukan kehidupan. Firman Allah di dalam Amsal 23 ayat 7a mengatakan, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. As he thinks in his heart, so is he. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kalau ya, maka kita akan melakukan perkara besar seperti kehendak Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2 sampai 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita lihat ada beberapa hal yang menjadi pemahaman kita melalui firman Tuhan ini. Tadi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti metanoia. Kita harus bertobat dari pemikiran yang tidak benar, lalu mengarahkan pikiran kita, menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita semua tahu, begitu kita lahir baru,
kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita sempurna. Saya katakan sekali lagi, roh kita sempurna. Tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak masih berproses, harus dibaharui terus-menerus. Makanya kita tahu bahwa firman mengatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak akan memutuskan apa yang mau kita lakukan, bagaimana sikap kita. Makanya kalau kita mau membangun generasi selanjutnya, mau menjadi pemimpin-pemimpin, mereka harus mempunyai pemikiran yang benar. Bahkan kita pun tentu saja terus berproses supaya pikiran kita ini benar. Tadi juga dikatakan dalam firman, apa yang patut. Yang patut artinya adalah yang pantas. Yang patut artinya adalah yang layak. Yang tidak patut tentu yang tidak baik. Makanya jangan yang tidak baik, karena pikiran adalah medan pertempuran, dan di pikiran ini segala hal bisa terjadi. Ada orang mengatakan saya sedang bergumul, tapi juga saya katakan iblis kalau mau mencobai semuanya di pikirannya, makanya pikiran ini harus terus kita baharui. Pikirkan apa yang patut. Ada banyak orang memikirkan hal-hal yang tidak patut, bahkan berasumsi. Dia berasumsi orang lain niatnya adalah jahat, bahkan dia berpikir bahwa orang lain hendak mencelakakan dia, padahal belum tentu. Orang menghakimi, itu adalah pemikiran-pemikiran yang tidak patut. Itu yang harus kita cek di dalam hati kita. Tadi juga dikatakan, berpikir begitu rupa supaya menguasai diri. Berpikir begitu rupa supaya menguasai diri. Berarti pikiran ini akan membuat kita bisa menguasai diri. Ada power di dalam pikiran kita. The power in your mind. Makanya kita perlu mempunyai strong mind, pikiran yang kuat. Ada sesuatu, tentu kita analisis, tentu kita evaluasi. Harus kita tahu apa hal-hal yang kita simpulkan dari suatu fakta. Dan juga dikatakan dalam firman tadi, ukuran iman. Ukurannya adalah iman. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berarti kalau ukurannya adalah iman, berarti ukurannya adalah firman Tuhan atau kebenaran. Dan karena itulah tema kita adalah pikiran yang benar. Kita mau paham itu, pikiran ini. Ada banyak tokoh-tokoh, ada filsuf yang membuat pemahaman-pemahaman tentang pikiran ini yang juga bisa kita cermati, karena itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya kita lihat Marcus Aurelius, dia katakan, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kebahagiaan hidup Anda tergantung kepada kualitas pemikiran Anda. Orang berpikir kebahagiaannya tergantung pada apa yang dimiliki. Orang berpikir kebahagiaannya tergantung kepada jabatannya. Padahal akhirnya adalah apa yang kita pikirkan. Disitulah perlu pikiran Kristus yang melekat kepada kita. Karena kalau hanya soal kekayaan, ada banyak orang kaya yang akhirnya bunuh diri. Ada banyak pejabat yang juga bunuh diri. Ada banyak yang sangat kreatif juga bunuh diri. Kenapa? Karena pikirannya. Berarti mereka bukan orang-orang yang bahagia. Kita ini tentu saja orang yang mengerti bahwa ada Kristus di dalam kita. Nah, kalau begitu, pikiran yang benar ini, pikiran yang berkualitas ini adalah pikiran yang bisa kita analisis juga. Saya juga melihat ada hal yang bagus yang disampaikan oleh Eleanor Roosevelt. Dia adalah istri dari mantan Presiden Amerika Serikat, Roosevelt. Dia katakan bahwa ada 3 tingkatan pemikiran manusia. Yang pertama adalah pikiran kecil. Pikiran kecil ini hanya mendiskusikan orang. Coba lihat tuh, dia itu sombong. Coba lihat tuh, gaya jalannya gak beres. Coba lihat itu, itu berantem melulu. Ngomongin orang, itu pikiran kecil. Pikiran yang sedang adalah mereka yang mendiskusikan peristiwa.
cerita, oh kamu ikut gak kemarin? Heboh ya acaranya. Kamu datang gak di ulang tahun ini? Wah meriah. Hanya peristiwa sedang levelnya. Tapi pikiran yang besar adalah pikiran yang mendiskusikan ide. Apa yang harus kita perbuat supaya kita semakin intim dengan Tuhan? Apa yang harus kita perbuat supaya anak-anak semuanya semakin dekat dengan Tuhan? Apa yang harus kita perbuat supaya usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita jadi berkat bagi orang dan juga makin berkembang? Ide itu berarti pemikiran yang besar. Itu hal-hal yang harus kita pahami dalam pemikiran ini. Saya selalu memperhatikan apa yang saya pikirkan. Saya nggak mau sembarangan membuat pikiran saya kepada hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Waktu saya habis, manfaatnya nggak ada. Tuhan tidak dimuliakan. Untuk apa? Lebih baik kita gunakan pikiran ini untuk ide, untuk kreativitas, untuk produktivitas, untuk kemudian orang diberkati melalui kehadiran kita. Jadi saya lihat yang pertama, pikiran yang benar akan menghasilkan pribadi yang positif. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya kaitkan dengan Kingdom Wisdom. Pikiran yang negatif tidak akan membawa kita kepada hidup yang positif. Iyalah, karena pikiran ini menentukan. Tapi sikap yang positif akan membuat kita dapat melihat kebaikan Tuhan meskipun dalam situasi yang negatif. Karena kita tahu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Hari-hari ini tentu saja orang mengalami banyak tantangan. Sulit dalam bergerak. Banyak korban terpapar penyakit, penghasilan terbatas bahkan banyak menurun, PHK terjadi, perusahaan banyak yang tutup. Lalu gimana? Apakah situasi yang negatif tersebut membuat kita tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang positif, atau malah menjauh dari Tuhan? Ini yang harus kita waspadai. Karena tadi sudah dikatakan bahwa haruslah kita pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, patut dipuji. Jangan kita terjebak kepada hal-hal yang negatif, tidak bagus. Saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Wow, dia sebetulnya ditakuti oleh perasaannya. Makanya dia katakan karena teriakan musuh dia cemas dan kemudian dirundung takut, gentar, perasaannya sungguh diselimuti oleh ketakutan. Lalu dia berpikir, ini yang jadi persoalan. Dia bukan berpikir mengatasi masalah, tapi dia berpikir seandainya aku punya sayap,
maka terbanglah aku. Wow. Dan ngapain dia terbang? Untuk lari, meninggalkan persoalan, meninggalkan situasi, lari dari masalah. Ada banyak orang terbang ke dugem. Ada banyak orang terbang ke tindakan-tindakan yang tidak baik karena melihat situasi permasalahan yang ada. Tidak ada manusia yang lepas dari masalah. Saya punya masalah juga dong. Tapi saya tahu Tuhan menyertai saya. Kalau begitu, apa sih masalah? Bagi saya, masalah adalah sesuatu yang ada solusinya. Saya katakan sekali lagi. Bagi saya, masalah adalah sesuatu yang ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya Pak Bob, ya bukan masalah. Namanya juga nggak ada solusinya. Masalah adalah sesuatu yang ada solusinya. Tapi saya juga mau katakan, tidak ada masalah yang bisa selesai kalau tidak kita selesaikan. Hadapi permasalahanmu, hadapi tantanganmu. Krisis seperti sekarang, hadapi dong. Pikirkan sesuatu untuk bisa mengatasinya. Mungkin ada persoalan suami istri, hadapi dengan baik. Persoalan orang tua dengan anak, cari solusinya. Karena tidak ada masalah yang akan selesai kalau tidak diselesaikan. Hadapi dengan iman, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Tuhan kita baik. Perhatikan, persepsi, asumsi, justifikasi harus kita kontrol dengan baik. Kalau kita ingat apa yang dituliskan di dalam Markus 6 ayat 49, apa yang terjadi di sana? Murid-murid Yesus di Danau Galilea. Kemudian mereka naik perahu. Tiba-tiba ada di depan, dilihat, apa yang mereka katakan? Hantu! Oh. 3,5 tahun murid-murid itu bersama dengan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa mengenal, mereka tidak bisa mengerti bahwa itu adalah Yesus yang mengasihi mereka. Mereka katakan hantu. Asumsi. Untung Yesus tidak tersinggung kan. Padahal kalau saya misalnya dibilang tuyul, saya bisa marah kan. Yesus dibilang hantu. 3,5 tahun murid-murid itu bersama dengan Yesus. Bahkan badai yang ada di sekitar mereka kalah oleh asumsi ketakutan mereka. Seberapa sering kita dikalahkan oleh asumsi ketakutan daripada kenyataan yang sesungguhnya ada. Dan saya katakan, asumsi yang salah mengakibatkan respons yang salah. Kenapa? Harusnya mereka melihat Yesus, mereka katakan, Guru, engkau baik. Pada saat ada badai engkau datang, engkau mengasihi kami mau menyembahmu Tuhan. Kalau asumsinya benar, itu yang harus dia lakukan. Tapi karena asumsinya salah, ketakutan. Hati-hati dalam hidup saudara. Yesus sungguh baik. Hati-hati dengan asumsi. Hati-hati dengan prasangka. Hati-hati dengan justifikasi. Karena asumsi, murid-murid itu saya katakan bertindak salah. Jadi, jangan kita mencari alasan untuk membenarkan asumsi. Nah, kalau kita lihat di sana, pribadi yang positif ini adalah pribadi yang melihat sesuatu dengan pas, bukan dengan asumsi. Saya tunjukkan satu ilustrasi yang sudah sering kita lihat. Di situ ada sebuah tempat, sebuah gelas berisi air, dan kemudian orang akan menilainya. Apakah penuh, apakah kosong, atau komplain. Ada orang bilang, kok hanya segelas, hanya setengah sih gelasnya. Tapi ada orang bilang, syukur masih ada terisi setengah. Oke, ini bisa kita lihat dengan sudut pandang yang pesimis atau sudut pandang yang optimis. Sudut pandang pesimis akan mengatakan, wah ini mah kurang. Dia selalu mencari-cari kekurangan. Bahkan dia minder, bahkan fokus pada masalah, bukan pada solusi. Tetapi sudut pandang yang optimis adalah yang mensyukuri yang dimiliki. Dan
percaya kesempatan selalu ada, menanggapi masalah dengan positif, selalu ingin belajar dan ingin lebih baik. Pribadi yang positif ini adalah pribadi yang senantiasa mau mencari hal-hal yang baru. Tetapi yang negatif adalah yang selalu mau di zona nyaman, gak mau repot. Dan pribadi yang positif adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tetapi pribadi yang negatif itu akan selalu mencari kambing hitam. Selalu mengatakan itu bukan gara-gara saya, dia sih yang salah. Kambing hitam yang dicari. Seringkali ini terjadi. Orang yang positif adalah orang yang siap minta maaf. Tapi orang yang negatif adalah orang yang paling sulit untuk minta maaf. Tidak mau minta maaf. Yang dia cari adalah alasan. Misalnya kita katakan, kenapa ini kamu lakukan? Ya karena ini. Salah loh itu. Lalu dia bilang, ya karena yang lain sih. Coba kalau dia tidak lakukan ini, tidak akan terjadi seperti itu. Atau tujuan saya adalah ini, tujuan saya adalah ini. Selalu hal-hal yang menyimpang. Kadang kalau kita juga katakan kepada orang, salah deh yang kamu tulis itu. Mestinya yang kamu tulis di situ adalah A. Lalu dia nggak akan jawab itu bahwa dia salah menulis A. Dia ganti jadi B. Tapi dia nggak komentari. Itu sebetulnya negatif. Yang positif adalah say sorry dong kalau kita salah. Maaf dong kalau kita salah. Yang positif akan selalu jadi berkat. Sementara yang negatif itu akan mengorbankan orang lain. Yang kedua, saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua saya katakan, berpikir benar ini akan menghasilkan pribadi yang berbahagia. Menghasilkan pribadi yang berbahagia. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka kita lihat bahwa cara pandang seseorang menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan orang tersebut dalam hidupnya. Sudut pandangnya, cara pandangnya akan menentukan. Makanya happiness is a choice. Untuk bahagia, untuk sukacita adalah suatu pilihan. Bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar sana. Orang yang kreatif akan memiliki pikiran terbuka, mau menerima hal-hal baru, ingin tahu dari segala sesuatu untuk dia bisa mendapatkan solusi, dan antusias dengan roh yang menyala-nyala, dan melakukan sesuatu meskipun mungkin ada risiko. Jadi saya katakan, passion dan kegigihan menaklukkan segalanya. Kita di dalam Tuhan, passion and perseverance conquer all things. Hari ini kita mendapat 3 hal dari pikiran yang benar. Yang pertama, menghasilkan pribadi yang positif. Yang kedua, menghasilkan pribadi yang berbahagia. Yang ketiga, menghasilkan pribadi yang kreatif dan produktif. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat ajaib. Biarlah kami mengerti pada saat ini bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dengan suatu kemampuan berpikir yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan mengubah pola pikir kami sehingga kami berpikir dengan benar. Saat ini taklukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus, dan percayalah hal-hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.